Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat sehingga kita dapat menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Anita Cawati yang biasa dipanggil Anita, akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi Daur Sulfur. Adapun anggota kelompok saya adalah Dawiyatul Qalbiyah sebagai pemateri 1, Raditya Wahyu sebagai pemateri 2, Bella Fitria sebagai pemateri 3, dan Nur Rafi sebagai kesimpulan. Sebelum membahas daur sulfur, apakah kalian tahu apa itu daur biokimia? Daur biokimia merupakan daur senyawa kimia atau daur materi yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik yang melibatkan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik selama daur ini berlangsung. Lalu apa sih sulfur itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Sulfur juga dikenal sebagai belerang, adalah unsur kimia non-logam yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Kata sulfur sendiri diadopsi dari bahasa Latin yaitu sulfur. Sulfur merupakan unsur kimia yang penting dan banyak ditemukan di sekitar gunung berapi. Dalam wujud alaminya, sulfur berupa padatan rapuh berwarna kuning pucat, tidak berbau dan tidak berasa. Sulfur digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk semua protein. Sumber sulfur dalam tanah, misalnya mineral tanah, nikel, sulfida besi, atmosfer, S2O, H2S, dan sulfur yang terkait dalam senyawa organik terdapat dalam sisa-sisa tumbuhan. Dan daur sulfur atau siklus belerang adalah proses biokimia yang menggambarkan pergerakan sulfur melalui berbagai bentuk dari reservoir di lingkungan. Sulfur adalah unsur penting bagi makhluk hidup, terutama sebagai penyusun protein dan beberapa koenzim. Selanjutnya adalah proses daur sulfur yang akan dijelaskan oleh Mustawiroh Dawiyatul Qalbiyah. Daur sulfur dimulai dari asap-asap dari aktivitas industri dan erupsi gunung berapi yang mengandung gas-gas sulfida seperti SO2, SO4, H2S, dan dimetil sulfida yang akan naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut berinteraksi dengan air membentuk asam sulfat. Reaksi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan derajat air hujan sehingga saat terjadi hujan akan terbentuk sebuah peristiwa yang kita namakan dengan hujan asam. Kandungan sulfat pada hujan akan masuk ke dalam tanah sehingga tumbuhan dapat menyerap ion-ion sulfat untuk menyusun makanan. Hewan-hewan mendapatkan kebutuhan sulfur organik dari tumbuhan. Rantai makanan setelah makhluk hidup mati, dekomposer akan menguraikan jasad makhluk hidup yang mati menjadi komponen-komponen penyusunnya, mengubah senyawa sulfat organik menjadi sulfat anorganik dan mengembalikannya lagi ke tanah. Penguraian ini berlangsung secara aerob, sehingga terbentuklah sulfat yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob, maka akan terbentuk asam sulfida yang beracun. Jasad mati makhluk hidup tertimbun dan menjadi bahan bakar fosil yang pada akhirnya dijadikan sumber energi pabrik dan industri. Sejumlah sulfat di dalam tanah mengalami proses desulfurikasi oleh bakteri sulfur. Desulfurikasi mampu mengubah sulfat menjadi asam sulfida dan belerang. Biasanya proses tersebut berlangsung di tempat-tempat ekstrim dan kurang oksigen. Sulfur. Daur sulfur memiliki beberapa manfaat penting bagi lingkungan dan kehidupan. 1. Ketersediaan nutrisi.
Sulfur adalah salah satu unsur hara penting bagi tumbuhan dan sulfur memastikan ketersediaan sulfur dalam tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sulfur berperan dalam pembentukan protein, enzim, dan klorofil yang penting untuk fotosintesis. 2. Pembentukan protein. Sulfur adalah komponen penting dari asam amino yang merupakan blok bangunan protein. Protein dibutuhkan oleh semua organisme hidup untuk membangun dan memperbaiki jaringan, serta untuk berbagai fungsi biologis lainnya. 3. Pengaturan iklim. Beberapa senyawa sulfur seperti dimetil sulfida DMS dilepaskan ke atmosfer oleh organisme laut. DMS dapat mempengaruhi pembentukan awan dan sinar matahari yang pada gilirannya dapat mempengaruhi suhu. 4. Pengolahan limbah. Daur sulfur juga berperan dapat pengolahan limbah industri. Beberapa bakteri dapat menggunakan sulfur untuk mengubah limbah berbahaya menjadi senyawa yang kurang beracun. 5. Kesehatan manusia. Sulfur juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan manusia. Sulfur digunakan dalam produksi beberapa obat, suplemen makanan. Sulfur juga berperan dalam pembentukan keratin, protein yang penting untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Daur sulfur adalah proses alami yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sulfur bergerak melalui berbagai bagian lingkungan, termasuk tanah, air, udara, dan makhluk hidup. Proses ini memiliki peran krusial dalam menyediakan nutrisi bagi tumbuhan, membentuk protein, dan bahkan mengaruhi iklim. Daur sulfur adalah proses penting yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Namun, aktivitas manusia dapat mengganggu daur sulfur dan menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami daur sulfur dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok saya sampaikan. Sebelumnya, kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Kelompok ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum.